Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prerequisite model yang akan digunakan nanti dalam asuhan keperawatan komunitas. Di keperawatan Undip saat ini menggunakan model ini dalam penerapannya di asuhan keperawatan komunitas. Nah, apa sasaran pembelajaran kali ini yaitu nanti diharapkan teman-teman dapat mengimplementasikan model ini pada satu masalah kesehatan khusus untuk memecahkan masalah kesehatan di komunitas. Nah, sebenarnya apa itu prerequisite dan prerequisite model? Dulu teman-teman sudah belajar mengenai beberapa teori dan model dalam keperawatan. Jadi sebenarnya prerequisite model ini bukan model khusus dalam keperawatan, tetapi dia adalah model dalam kesehatan masyarakat. Tapi ini digunakan juga dalam asuhan keperawatan komunitas. Jadi kalau teman-teman nanti membaca beberapa buku rujukan untuk asuhan keperawatan komunitas atau community health nursing, nanti ada model prerequisite di sana. Ya. Nah, model ini dia berfokus pada promosi kesehatan, yaitu mengubah perilaku dan sikap dari masyarakat. Ya, jadi ingat kalau kita membicarakan promosi kesehatan, pasti targetnya adalah perilaku dan sikap masyarakat untuk dirubah, yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, apa itu prerequisite model? Sebenarnya ini adalah singkatan dari beberapa langkah yang ada di model ini. Pertama yaitu prerequisite, dia adalah singkatan dari predisposing, reinforcing, and enabling construct in educational and environmental diagnosis and evaluation. Jadi predisposing, reinforcing, dan enabling ini ada di diagnosis edukasi dan lingkungan, ya, dan untuk evaluasinya. Kemudian apa itu PROSID? Dia adalah singkatan dari Policy, Regulatory, and Organizational Construct in Educational and Environmental Development. Ya, jadi di sini fokusnya adalah kebijakan, peraturan, dan organisasi. Nah, PROSID model ini adalah suatu proses berkelanjutan dari pengkajian, pendiagnosisan, kemudian hingga implementasi dan berakhir pada evaluasi. Nanti kita akan lihat ya di mana proses berkelanjutannya. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana keberlanjutan prosesnya ini. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan variabel-variabel yang ada di model ini. Kalau saya menjelaskan variabel, itu sebenarnya adalah konsep. Apa itu konsep? Mungkin teman-teman pernah mendengar konsep-konsep gitu ya di dalam teori dan filsafat gitu ya. Konsep, apa itu konsep? Konsep itu adalah judul dari sesuatu hal. Contohnya misalnya air menggenang di mana-mana. Nah, itu judulnya adalah banjir. Jadi konsepnya adalah banjir, definisi konsepnya adalah tadi air yang menggenang di mana-mana. Gampangnya seperti itu. Yaitu konsep. Nah, konsep sendiri di dalam struktur teori atau model dia disebut sebagai variabel. Nah, di sini teman-teman bisa melihat berbagai variabel ya yang ada di model prerequisite dan PROSID ini. Ada quality of life ya, health, behavior, and lifestyle, dan lain sebagainya ya. Ada faktor predisposing, reinforcing, enabling, dan lain sebagainya. Ini adalah variabel-variabel di dalam model ini. Nah, model ini menjelaskan bagaimana keterkaitan variabel-variabel yang ada ya dalam kaitannya terhadap kejadian kesehatan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat atau suatu populasi. Kemudian di sini kita lihat ya, walaupun ini arahnya dari belakang ya, kita lihat dari health promotion menuju quality of life, tetapi dalam aplikasinya kita akan berbicara dari quality of life itu sebagai awal ya.
sebagai awal kita menentukan kita mau dari mana berjalannya. Ya. Contohnya adalah di sini ya, di sini adalah quality of life. Kita akan melihat dulu kira-kira apa saja sih quality of life di masyarakat ini yang sedang bermasalah. Ya, kalau teman-teman membaca quality of life itu ada yang mengatakan sebagai kepuasan seseorang ya terhadap kondisi dirinya. Kalau misalnya di teman-teman baca WHO QOL atau WHO Quality of Life itu, jadi di situ ada bagaimana persepsi seseorang terhadap fisiknya, terhadap psikologisnya, terhadap sosialnya, atau terhadap lingkungannya. Ya. Karena nanti kita akan melihat ada berbagai macam indikator-indikator quality of life. Ya. Di sini dikatakan adalah fase 1, yaitu social assessment. Kita akan mendiagnosis dulu apakah ada masalah sosial di sana yang dikaitkan dengan quality of life. Ya. Nah, di beberapa, nanti kita lihat di selanjutnya ada yang mengatakan social assessment, ada yang mengatakan social diagnosis. Ya, jadi intinya untuk kita bisa mendiagnosis masalah sosial, di situ kita harus mengkaji dulu bagaimana kondisi sosial di suatu daerah atau populasi. Ya. Kemudian quality of life ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, di sini ada kesehatan, ya, dan nanti kita lihat ke belakang ada perilaku dan gaya hidup dan lingkungan. Ya. Di sini kita lihat bahwa kesehatan mempengaruhi quality of life. Contohnya apa? Misalnya begini, kita melihat misalnya di situ banyak sekali angka kemiskinan. Ternyata sih kenapa sih kok miskin? Ya, kemudian kita mundur ke belakang nih. Ternyata kita lihat dia dipengaruhi oleh kesehatan. Ternyata di situ banyak sekali yang orangnya itu malnutrisi, ya, sehingga anak-anaknya untuk belajar dia susah menangkap pelajaran, ya. Kemudian juga mungkin ada beberapa penyakit yang terkait dengan quality of life di sana, misalnya penyakit stroke, ya, atau mungkin tuberkulosis. Ketika orang sakit, dia nggak bisa bekerja, ya, kemudian tidak produktif, sehingga tidak mendapatkan pendapatan. Ya, itu menurun ya, kita melihat menurunkan status ekonomi dari suatu masyarakat. Ya, di sini kita melihat bahwa kesehatan juga mempengaruhi quality of life. Ya. Kemudian, nah kesehatan ini ditarik mundur lagi nih. Dia dipengaruhi oleh apa saja? Di sini kesehatan disebut sebagai pengkajian epidemiologi. Ya. Kemudian kita lihat indikator-indikator apa saja yang ada di epidemiologi di sana. Kalau teman-teman dulu ingat epidemiologi itu ada satu dari triad epid, ada yang namanya host. Ya, kita ada triad epid, jadi host, environment, ataupun mungkin faktor ya kalau nggak salah ya. Dan di sini adalah fokusnya pada hostnya. Ya, di sini kesehatan dari orang itu. Kemudian kembali lagi tadi disampaikan apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan itu, ada perilaku dan gaya hidup dan lingkungan. Ini ada di fase ketiga, yaitu pengkajian perilaku dan lingkungan. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa beberapa perilaku itu mempengaruhi kesehatan. Contoh yang paling gampang misalnya makan yang banyak, ya, menyebabkan dia obesitas dan akhirnya berdampak pada hipertensi, bisa berdampak kepada stroke. Ya, jadi di sini ada perilaku-perilaku yang mempengaruhi kesehatan. Contoh yang lain adalah perilaku 3M yang terkait dengan demam berdarah, yaitu mengurangi, menutup, kemudian mengubur. Ya. Itu mempengaruhi angka kejadian DHF. Atau sekarang yang lagi in yaitu 3M yang terkait dengan COVID-19, ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan jaga jarak, ya, 3M-nya di sana. Kemudian kita lihat juga bahwa kesehatan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, tadi kita lihat bahwa kalau misalnya 3M tadi mempengaruhi DHF, ya, kemudian juga lingkungannya juga bisa mempengaruhi DHF. Contohnya misalnya banyak genangan air atau misalnya
banyak jentik-jentik, ya itu adalah contoh lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Contoh lingkungan yang mempengaruhi kesehatan lagi misalnya adalah rumah yang kurang ventilasi sehingga dia lembab dan dia mempunyai risiko untuk terjadi tuberkulosis. Ya, di sini jelas sekali arah pengaruhnya. Kita lihat juga di sini saling mempengaruhi ya antara lingkungan dengan perilaku. Ya, misalnya di Semarang yang geografisnya naik turun, ya kan mungkin ada perilaku-perilaku tertentu sehingga orang mempengaruhi perilaku seseorang. Untuk mengakses ke ini juga susah, juga mempengaruhi perilaku juga gaya hidup, ya. Kemudian juga mungkin dengan sekarang ya, kalau sekarang kita sudah banyak apa namanya gadget, mungkin ada apa namanya mager gitu ya, itu juga bisa juga. Nanti kita lihat apa saja indikator-indikator yang ada di perilaku dan lingkungan. Ya. Kemudian pada fase keempat adalah pengkajian dari educational, edukasi dan ekologi. Apa saja yang ada di sini? Ada faktor predisposing, ada reinforcing, dan ada enabling. Ini adalah ketiga faktor yang mempengaruhi perilaku dan lingkungan dari suatu komunitas. Nanti kita akan bahas lebih detail apa saja sih yang ada di faktor predisposing, reinforcing, dan enabling. Ya. Kemudian ketiga faktor ini ya dipengaruhi oleh promosi kesehatan. Ya, ini programnya kebijakan yang mempengaruhi ketiga faktor ini. Nah, fase kelima ini disebut pengkajian administrasi dan kebijakan. Nah, ini langkahnya dalam kita ini langkah 1 sampai 5 ini disebut presid. Ya. Kemudian nanti 6 sampai 9 ini disebut prosid. Ya. Jadi di sini ada perencanaan dikaji, kemudian di sini membuat perencanaan, kemudian diimplementasikan di fase ke-6, kemudian akan dievaluasi proses, apakah ada perubahan dari faktor-faktor ini, ya. Kemudian ada evaluasi impact, apakah ada perubahan di perilaku dan lingkungannya. Kemudian akhirnya akan dilihat evaluasi outcome di fase 9, apakah ada perubahan dari status kesehatan dan perubahan quality of life. Nah, ini adalah model dari Lauren Green dan Reuter ya, tahun 1999. Nah, pada perkembangannya model ini diperbaiki oleh kedua orang ini, Green dan Reuter ini, tahun 2005. Jadi di bukunya itu ada buku baru 2005 itu yang dia semacam mengevaluasi ya dan merombak sedikit dari modelnya tadi ya. Di sini kita lihat ya presid masih sama ya dari sini ya pengkajiannya ya. Kemudian di sini implementasi dan sampai outcome. Nah, perubahannya di mana? Tadi yang dibilang quality of life adalah fase 1, health adalah epidemiological assessment di fase 2, dan di sini kemudian yang ketiga, pengkajian perilaku dan lingkungan di fase 3. Nah, fase 2 dan 3 pada model yang terbaru, dia digabung dalam fase 2 yang disebut epidemiological assessment. Ya. Dan fase ketiganya langsung educational and ecological assessment, dan fase 4-nya administrasi and policy assessment and intervention alignment, penyusunan intervensi. Nah, ini akan dilaksanakan di fase kelima, implementasi ya. Jadi program-program atau kebijakan, peraturan ini diimplementasikan, kemudian dievaluasi sama di sini. Kemudian evaluasi proses, ada evaluasi dampak atau impact, ada evaluasi outcome. Ya, tadi kita lihat jumlah fasenya 9, pada model yang terbaru ini ada 8 jumlah fasenya. Kemudian apalagi yang baru? Tadi tidak disebutkan variabel genetik. Nah, pada model yang terbaru ini ditambahkan variabel genetik. Ya mungkin karena ada perkembangan teknologi sehingga genetik banyak muncul ya, sehingga
ternyata dia mempengaruhi kesehatan, banyak tereksplorasi di sana. Dan genetik juga mempengaruhi perilaku seseorang, misalnya temperamennya gitu ya. Nah, di sini copingnya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dimunculkan variabel genetik di sini. Ya. Nanti bisa dibaca sumbernya ada di sini. Nah, kemudian saya akan mencoba menjelaskan lagi terkait dengan fase 1 tadi ya. Ini pakai model yang baru ya. Fase 1 tadi dibilang social assessment atau social diagnosis ya. Untuk mendiagnosis sosial kita perlu mengkaji sosialnya dulu ya. Di sini adalah menentukan apa yang dibutuhkan oleh komunitas ya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Ya. Kemudian di fase 2 kita menentukan apa saja masalah kesehatan atau isu lainnya yang mempengaruhi quality of life ya. QL ini quality of life, kualitas hidup dari masyarakat. Ya. Di sini meliputi behavior, lingkungan ya, perilaku dan lingkungan. Lingkungan di sini bisa lingkungan fisik, sosial, politik, ekonomi. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang dikaji dari masing-masing variabel ya. Kita lihat di sini ada beberapa indikator sosial yang dikaitkan dengan quality of life. Contohnya adalah absenteeism atau sering absen atau tidak datang ya, misalnya sekolah anak-anak itu jarang masuk ya karena dia sakit ya. Di sini kita lihat kaitan antara quality of life dengan kesehatan ya. Mungkin ada orang juga karena dia sering sakit dia jadi sering absen kerja. Ya, kita bisa lihat di sini absensi, kemudian pencapaiannya ya, kemudian estetik dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat di sini ada crime juga ya. Kenapa ada crime? Mungkin dikaitkan dengan beberapa faktor kesehatan ya di sana ya. Kemudian ada crowding atau apa namanya? Crowded itu terlalu rame ya, keramaian ya. Kemudian ada diskriminasi di sini, ya mungkin sekarang yang lagi misalnya terkait dengan COVID, ada stigma, diskriminasi ya muncul juga di sini. Ada happiness, hostility atau apa ya namanya, kekejaman itu semacam seperti itu ya. Kemudian performance dan sebagainya ya, unemployment ya, pengangguran, kemudian juga welfare, kesejahteraan. Ini adalah indikator-indikator quality of life, ya, indikator sosial yang ada di quality of life. Nah, kemudian kita lihat apa saja indikator-indikator yang ada di kesehatan. Ya, di sini bisa lihat di sini disability atau kecacatan, ya, ketidaknyamanan, kesuburan, ya, fitness itu kefitan ya, orang fit gitu. Kemudian dikaji juga morbidity. Morbidity ini adalah angka kesakitan, ya. Kemudian mortality atau angka kematian. Selain itu juga dikaji faktor-faktor risiko, faktor-faktor fisiologis ya yang mempengaruhi kesehatan. Ya. Contohnya kita lihat misalnya di sini disability, ya. Jadi orang cacat misalnya dia tidak bisa bekerja atau orang cacat dia mempengaruhi happiness-nya, ya mempengaruhi macam-macam, ya. Nah, kemudian yang kita bisa lihat fokus mungkin sering kita akan gunakan adalah morbidity, angka kesakitan dari suatu kondisi. Misalnya kita mengambil kasus hipertensi lah misalnya ya, kita bisa melihat angka kesakitan, angka kejadiannya kesakitan hipertensi. Nah, angka kesakitan ini bisa dilihat dari beberapa hal ya. Di sini ada indikatornya, di sini ada dimensinya bisa dipilih ya. Misalnya morbidity, kita melihat insidensinya dan prevalensinya. Bedanya apa? Insidensi dan prevalensi. Kalau insidensi berarti ini kasus baru 1 tahun terakhir.
Kalau prevalensi berarti kasus baru ditambah kasus lama. Ya. Itu morbidity. Ya. Kemudian morbidity, kalau misalnya kita mengambil kasus hipertensi, kita juga melihat angka kejadian penyakit karena penyakit ini, karena hipertensi. Nanti apa yang muncul? Oh, juga muncul stroke misalnya, ya kan? Atau ada muncul lagi nggak masalah-masalah kesehatan yang lain yang muncul karena hipertensi. Nah, kemudian terkait dengan hipertensi juga dikaji nih faktor risiko fisiologis apa yang mempengaruhi hipertensi. Misalnya adalah obesitas, ya kan? Dia mempengaruhi hipertensi atau hiperlipidemia, misalnya kandungan lipid yang tinggi, tidak harus gemuk ya, tapi kalau memang dia dari hasil labnya menunjukkan angka lipid yang ada lipid yang tinggi itu juga berpengaruh terhadap hipertensi. Ya, ini faktor-faktor fisiologis, ya. Bukan faktor sosial ya, atau misalnya perilaku. Nanti kalau perilaku dimasukkan ke behavior. Misalnya hipertensi dipengaruhi perilaku merokok. Nanti ada di sini perilaku yang mempengaruhi kesehatan. Di sini adalah faktor-faktor risiko fisiologis. Ya. Kemudian mortalitas ya, angka kematian yang muncul karena hipertensi atau yang terkait misalnya angka yang muncul angka kematian karena stroke. Ya kan bisa dikaitkan dengan hipertensi. Nah, kemudian pada health assessment ini juga nanti teman-teman biasanya kalau membaca laporan kakak kelasnya nanti ada yang data demografi gitu ya, usianya berapa, jenis kelamin gitu ya. Itu sebenarnya tidak fokus ke ke data demografinya, tetapi fokus pada distribusinya. Kalau saat ini kita berbicara tentang kasus hipertensi, jadi misalnya dari yang hipertensi ini paling banyak di masyarakat itu paling banyak laki-laki atau perempuan, ya. Kemudian paling banyak juga pada usia berapa? Karena sekarang ternyata hipertensi sudah bergeser ya, usianya tidak pada lansia saja, tapi semakin muda juga mengalami hipertensi. Ini terkait dengan perilaku nanti ya, anak-anak sekarang mungkin perilaku merokoknya semakin muda sekarang ya, kemudian minum alkohol ya, itu juga kita melihat distribusinya di sini. Ya, nanti juga bisa durasinya misalnya berapa lama mengalami itu gitu ya. Kemudian fungsi level fungsionalnya mungkin terkait dengan disability. Ya, nanti teman bisa matchingkan ya dimensi di sini dengan indikator-indikator yang ada di sini. Longevity itu misalnya angka harapan hidupnya ya. Tadi prevalensi sudah dijelaskan. Nah, kemudian kita lihat apa saja indikator-indikator yang ada di behavior and environment. Nah, pada behavior kita melihat ada beberapa indikator terkait dengan compliant ya, atau kepatuhan seseorang terhadap sesuatu. Ya, terhadap hal-hal terkait kesehatannya, misalnya kepatuhan minum obat, ya, kepatuhan untuk rutin memeriksakan kesehatannya. Ini adalah perilaku-perilaku. Kemudian pola konsumsi, ya, bisa konsumsi yang di sini konteksnya bisa hal positif maupun hal negatif ya, perilaku yang positif dan negatif, juga lingkungan yang positif atau negatif yang mempengaruhi kesehatan. Ya, misalnya begini, tadi ya, konsumsi, pola konsumsi. Kalau misalnya positif, misalnya pola konsumsi sayur dan buah itu kan positif. Ya, tapi kalau misalnya pola konsumsi garam yang terlalu banyak, pola konsumsi makanan berlemak, pola konsumsi rokok, ya itu masuk hal-hal yang negatif. Kemudian di sini juga coping bisa positif, bisa negatif. Ya. Kemudian perilaku-perilaku ini dikaitkan dengan perilaku pencegahan, ya supaya tadi mencegah terjadi suatu penyakit. Kemudian tidak hanya pencegahan juga, tetapi juga perawatan. Ketika dia sakit, apa yang dilakukan? Ini adalah self care. Ya, ketika dia sakit, apa yang dia lakukan? Kemudian apa yang dia gunakan dalam rangka untuk menjaga kesehatannya.
Ini adalah indikator perilakunya. Kita lihat juga di sini, kemudian ada dimensinya apa saja. Kita lihat frekuensinya, ya, seberapa sering, persistensinya, apa namanya, terus menerus gitu ya, kemudian prominence, quality, range, nanti kamu bisa baca sendiri ya terkait dengan dimensi-dimensi ini. Itu dari fase 1 dan 2 ya dengan model yang baru di sini. Nah, kemudian tadi bila kita melihat ada ini ya, ada perilaku itu dipengaruhi oleh perilaku dan lingkungannya dipengaruhi oleh faktor predisposisi, reinforcing, and enabling. Nah, apa itu predisposisi atau faktor predisposing factor atau dalam bahasa Indonesia faktor predisposisi, yaitu adalah intelektual atau emosional dari seseorang individu ya untuk dia likely ya untuk untuk cenderung mengadopsi ya perilaku sehat atau perilaku berisiko. Ya, perilaku dan gaya hidup. Ingat ya, ini adalah bisa hal positif, bisa hal negatif. Yang ditekankan di sini adalah intelektual dan emosional dari individual. Ya, jadi belum tadi kan perilakunya agak mundur, perilaku dipengaruhi oleh intelektual dan emosional. Ya, tadi ya untuk mengadopsi perilaku atau gaya hidup yang sehat atau yang malah berisiko. Ya, atau untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan tertentu. Nah, apa saja di sana? Di sini adalah pengetahuan. Ya. Kemudian attitude itu sikap ya, sikap. Misalnya sikap itu jadi belum jadi perilaku, misalnya keinginan berhenti merokok itu adalah suatu sikap, tapi belum tentu dia berhenti merokok. Ya, kemudian kecenderungan untuk kecenderungan lebih tinggi atau tidak terhadap suatu perilaku. Ini adalah sikap. Jadi masih dalam konteks kognitif ya di situ ya. Kemudian belief atau apa namanya keyakinan ataupun nilai-nilai yang dianut dari seseorang. Ya, keyakinan misalnya sekarang orang tidak menggunakan masker misalnya. Ya kan? Nah, kenapa seperti itu? Nah, mungkin dipengaruhi pengetahuannya, dia tidak tahu bahwa COVID itu menular, ya ataupun ada sikapnya kayak nggak perlu deh misalnya kan masa takut sama COVID. Kemudian belief misalnya ada keyakinan sekarang katanya lagi rame ya apa namanya teori konspirasi misalnya konspirasi COVID itu tidak ada misalnya dia nggak ada tuh semua baik-baik saja gitu COVID itu tidak ada ini adalah belief atau value dari keyakinan-keyakinan lain yang mendasari suatu perilakunya ya kemudian confident atau percaya diri ya ini adalah faktor-faktor internal dari individu yang dikaitkan dengan intelektual dan emosional ya yang mempengaruhi suatu perilaku atau mengadopsi suatu kondisi lingkungan. Nah sekarang kita melihat faktor enabling. Apa itu enabling factors atau kita bahasa Indonesia kan sebagai faktor pemampu. Nah, di sini kita lihat adalah segala sesuatu yang dari kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk mengadop atau memelihara perilaku ya mempertahankan atau memelihara perilaku sehat maupun tidak sehat ya atau menolak suatu kondisi lingkungan tertentu. Ya, jadi intinya faktor-faktor di sini membantu seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita lihat apa saja di sana. Jadi orang ini dia tidak akan mampu melakukan kalau tidak ada ini. Ya, mungkin pengetahuannya bagus, tapi kalau tidak ada ini dia nggak bisa lakukannya. Ya kan, makanya ada pengkajian ini orang tidak melakukan karena tidak tahu, tidak mau, atau tidak mampu. Kalau dia tidak tahu dan tidak mau, itu ada di faktor predisposing. Kita kaji kenapa dia tidak tahu dan tidak mampu, tidak mau. Tapi kalau dia tidak mampu, kita lihat di sini enabling apa yang membuat dia tidak mampu. Nah, contohnya adalah di sini ketersediaan sumber
sumbernya, sarana prasarana misalnya. Kita bilang harus cuci tangan, pakai air mengalir, pakai sabun, tapi dia nggak punya sabun, ya, atau tidak ada air mengalir di sana. Kemudian sekarang zamannya COVID, orang tidak perlu ke pelayanan kesehatan, tetapi bisa diakses melalui gadget gitu ya. Tetapi orang ini tidak punya gadget, ya, atau dia tidak tidak punya gadget, tidak punya uang buat beli kuota gitu ya, kayak mahasiswa sekolah ya. Dosen juga pakai kuota gitu. Nah, kemudian tadi ya ketersediaan dari sumber-sumbernya. Yang kedua adalah aksesibilitas dari servisnya, pelayanannya. Ya, pelayanannya ini ada, tapi bisa diakses nggak oleh mereka. Ya, misalnya ini puskesmasnya itu ada, mungkin di luar Jawa atau ini ya, puskesmasnya itu ada, tapi masyarakat tidak bisa ke puskesmas, ya, mungkin karena jauh, karena tidak ada sarana angkutan sarana transportasi ke sana dan lain sebagainya. Ya, jadi ini mungkin ada keterkaitan ya availability dengan accessibility. Kalau available tadi ada atau tidak resources-nya, kalau ini accessibility dari service-nya, resources ada pelayanan, dia bisa diakses atau tidak. Ya, ada program tapi bisa diakses ya. Ya. Kemudian di sini adalah juga kebijakan atau aturan dari pemerintah maupun komunitas. Misalnya gini, pemerintah punya nggak aturan untuk terkait dengan hal-hal seperti ini? Misalnya pemerintah kan punya perda untuk kawasan tanpa rokok, gitu ya, itu adalah kebijakan. Nah sekarang kemudian ya, berarti pemerintah punya komitmen, ya. Sekarang jadikan prioritas atau tidak? Mungkin dulu waktu zamannya masih kita bilang paradigma sakit ya, ketika paradigma sakit cenderung penyakitnya saja. Sekarang orang sudah mulai berpikir untuk berkomitmen mengubah perilaku. Nah ini adalah komitmennya, priority and commitment terhadap suatu isu, sekarang ke perilaku. Nah sekarang tidak hanya pemerintah, di komunitasnya juga ada tidak kebijakan, misalnya ada suatu momen itu misalnya, oh ada kesepakatan nih dari masyarakat, kalau misalnya arisan bapak-bapak tidak boleh ada asbak ya, gitu ya, atau mungkin setelah kita melakukan penyuluhan ke ibu-ibu, nanti bagaimana ibu-ibu ini di rumah ada asbak atau tidak, nah itu nanti ada kesepakatan ya. Nah, jadi kedua belah pihak antara pemerintah dan komunitas ya. Kemudian apalagi yang menjadikan orang mampu yaitu skills-nya, ya, keterampilannya. Ya. Nah, misalnya di sini nanti kita lihat ada orang memasukkan skill ini di enabling, tapi ada juga yang memasukkan di predisposing. Tapi di sini disatukan dengan skill. Skill ini khususnya pada pada orang-orang atau di sekitar dari kliennya. Ya, misalnya skill dari kadernya bisa tidak membuat oralit, ya, sehingga nanti dia bisa menyampaikan kepada masyarakat. Skills keluarganya bisa tidak merawat atau melakukan ROM pada pasien atau klien yang stroke misalnya. Itulah skill-skill. Jadi dia mampu atau tidak melakukan itu. Ya, ini adalah tadi faktor pemampu. Nah, sekarang kita lihat ketiga adalah reinforcing factor atau faktor penguat. Ya, apa yang menguatkan? Kalau teman-teman dulu sering mendengar di keperawatan jiwa ada reinforcement positif. Ya, biasanya berikan pujian kepada klien. Itu kan reinforcement positif. Tujuannya adalah supaya klien sudah berhasil, dia akan terus melakukan itu. Ya, dia akan menguatkan. Misalnya berikan pujian, ada teman yang
menggunakan baju warna merah, kamu cantik loh pakai baju warna merah. Nah, besoknya dia pengen terus pakai baju warna merah. Jadi dia menguatkan dia untuk terus melakukan. Ini adalah reinforcement positif. Bisa berupa pujian, bisa berupa reward, ya, atau apa namanya, diberikan reward gitu ya, diberikan hadiah kalau misalnya dia melakukan sesuatu. Contohnya ketika kita melakukan program misalnya untuk kesehatan gigi anak sekolah atau anak TK misalnya, nanti diberikan stiker nih, nanti kasihkan stiker ke orang tuanya, nanti ibu-ibu, nanti kalau anaknya ini gosok gigi pagi setelah sarapan dan sebelum tidur, nanti berikan stiker ya. Nah, kalau dia melakukan sehari itu 2, dia dapat 2 stiker. Nanti di jumlah anak-anak kan seneng tuh dikasih stiker tuh, dapat bintang berapa. Nah, itu termasuk menguatkan dia untuk terus melakukan seperti. Nah, apa itu faktor reinforcing atau faktor penguat? Adalah, kita lihat di sini adalah sikap ya dari masyarakat atau komunitas. Jadi ini adalah di luar dari individu kliennya yang sakit konteksnya ya. Yang mensupport, jadi sikapnya bisa mensupport ya, atau malah kebaliknya membuat difficult, membuat susah untuk mengadopsi perilaku sehat ya, atau mengadopsi kondisi lingkungan yang sehat. Jadi lihat di sini ya, jadi lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku seseorang ya. Jadi bisa dia menguatkan secara positif atau malah dia menghambat. Tapi nggak seperti nanti nggak enak dengan yang lain karena kalau seperti ini aku disindir-sindir misalnya ya. Ini adalah reinforcing factor. Ya. Dalam konteks ini perilaku seseorang perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh orang-orang yang berpengaruh seperti keluarga, peers atau teman sebaria, guru, employer ya yang mempekerjakan, service provider. Nah, kita lihat di sini ya, health and or human service provider ada di sini. Perilaku dari lingkungan yang atau tenaga kesehatan yang menguatkan atau malah tidak menguatkan ada di sini ya. Media, community leader, ya politician dan pengambil keputusan. Nah, kita lihat di sini hal-hal atau pihak-pihak ini yang mempengaruhi seseorang untuk bisa mengadop perilaku. Nah, sekarang bedanya apa antara enabling dan reinforcing? Teman-teman harus bisa membedakan ini konteksnya apa. Ya. Kalau dia sama-sama keluarga, tapi dia memampukan, ya keterampilan keluarga untuk merawat pasien stroke, adalah enabling karena dia mampu. Tetapi kalau kemampuan keluarga untuk memberikan pujian terus-menerus pada pasien stroke yang sudah ada kemajuan sedikit, ya kemudian apa? Kalau dia konteksnya menguatkan, dia masuk di reinforcing. Ya, jadi harus lihat dulu konteksnya ini apa sesuai dengan definisinya. Kemudian kita lihat di sini adalah fase ketiga tadi ya, assessment dari
educational and ecological assessment, pengkajian dari edukasi. Di sini bukan maksudnya tingkat pendidikan, tapi pendidikan dalam konteks umum ya, dan ekologi. Tadi kita lihat di sini ya, ada predisposing, enabling, ya, reinforcing factors. Nah, kita lihat di sini bahwa reinforcing ini mempengaruhi predisposing factors-nya, ya, bisa mempengaruhi belief dari seseorang, ya, dari lingkungannya ini. Reinforcing bisa mempengaruhi dari belief seseorang, bisa mempengaruhi sikapnya seseorang, bisa mempengaruhi kepercayaan diri seseorang, ya, ada di sini. Kemudian, nah di sini kita lihat ya bagaimana mempengaruhi. Di sini kita tidak memberikan lihat ya, di sini kita tidak mengintervensi genetik karena mungkin bukan ini ya, tapi dia mempengaruhi perilaku. Ya, karena kita berfokus pada perilaku dan lingkungan di sini, faktor-faktor ini. Ya, jadi kita lihat bahwa ini berdampak terhadap kesehatan. Nah, di fase keempat, tadi kita lihat ada paling pojok sendiri untuk health promotion-nya. Disitulah kita melihat dari ada tadi perilaku, tadi kita tentukan nih, kira-kira intervensi apa yang cocok ya untuk mengubah hal-hal tadi, 3 faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat ini. Ya kan di sini bisa dari ya intervensi ya, mendesain intervensi, kemudian administratif ya, kemudian peraturan, kemudian apa namanya kebijakan ya, ini dikaji di sana apa saja. Kemudian dikaji juga tadi ya sumber-sumber yang ada di tadi, sumber-sumber untuk mendesain intervensi yang mempengaruhi implementasi dari program. Ya, kita bisa melihat juga isu-isu organisasi di sana. Jadi di fase keempat ini kita mengkaji hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kebijakan di sana. Nah, kita lihat mungkin kenapa sih programnya bisa berjalan atau kenapa tidak berjalan ya, faktor pendukungnya apa, penghambatnya apa. Bisa lakukan analisis SWOT di sini ya. Bisa dari dalam, bisa dari luar. Misalnya kalau misalnya internal mungkin komunikasi ya, struktur komunikasi organisasi di dalam di puskesmas itu ya, kita tahu misalnya nih, kita nggak menutup kemungkinan kalau kita bekerja timnya ini kompak atau tidak. Kalau dia tidak kompak, dia akan mempengaruhi bagaimana pelaksanaan di masyarakat. Ya, kemudian mungkin juga nilai-nilai yang dianut oleh petugas, ya misalnya dia bekerja ini sekedar menjalankan tugas saja, atau dia punya motivasi khusus dengan penuh keikhlasan menjalankan tugasnya, itu juga mempengaruhi pelaksanaan program. Ya, atau ada yang menjalan sajalah. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita melihat juga nanti ya, apa namanya, struktur-struktur yang ada di programnya, misalnya dilakukan lebih lanjut ya. Kemudian di sini intinya di fase keempat adalah kita mendesain ya, setelah kita mengkaji tadi ya, mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi implementasi program, kemudian kita mendesain program intervensi apa yang cocok untuk mengubah 3 faktor tadi. Ya. Nah, di sini juga juga meliputi jadi struktur organisasinya, prosedurnya ya, budayanya, resources-nya semua ada di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini tadi ya fase 4 kita belajar di sini. Ya, tadi adalah saya jelaskan dulu. Di sini adalah health education. Ya, kalau teman-teman masih ingat tadi di sini adalah health promotion and education ya. Di sini health promotion program, di sini policy and regulasi ya, kebijakan. Nah, di sini health education-nya kita melihat di sini lihat komponen-komponen apa saja di dalam promosi kesehatan. Ingat, tadi saya sampaikan bila kita berbicara tentang promosi kesehatan itu pasti berkaitan dengan perubahan perilaku.
Dan perilaku ini bisa berubah dengan pendidikan kesehatan. Ya ingat, pendidikan kesehatan itu, pendidikan itu tujuannya tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi mengubah perilaku. Ya, jadi seperti sekarang teman-teman kalau misalnya sekolah, ya sekolah S1, dulu D3 misalnya, kalau yang dulu D3, sekolah 1 atau S1 ke S2, dia meningkat pendidikannya, tapi dia ada perubahan perilaku atau tidak? Kalau misalnya dia tidak ada perubahan perilaku, artinya saya katakan pendidikannya gagal. Ya. Ini sama dengan kita memberikan pendidikan kesehatan ke masyarakat. Kalau saya mengatakan, oh dia bisa setelah pendidikan kesehatan, mereka bisa menyebutkan A, B, C, tetapi tidak berubah. Misalnya memberikan penyuluhan tentang bahaya rokok. Oh tahu bisa mengakibatkan kanker, bisa ini, darah tinggi, stroke, misalnya impotensi. Tapi dia tidak berubah perilakunya. Artinya pendidikan kesehatannya gagal. Ya, karena target dari promosi kesehatan sendiri atau pendidikan kesehatan adalah perubahan perilaku. Ya, besok kita mau lebih lanjut tentang bagaimana sih pendidikan kesehatan yang efektif di sana. Nah, sekarang selain pendidikan kesehatan juga kita melihat juga komponen dari program. Tadi kan kita evaluasi ya programnya ini bagaimana, apa sih yang membuat program ini misalnya belum berjalan optimal. Misalnya ternyata program ini belum mempunyai indikator yang jelas. Ada program yang bagus seperti TBC itu punya program, oh berapa cakupan untuk screeningnya yang diharapkan. Jadi orang berusaha mengejar itu. Berapa angka kesembuhannya, misalnya 85% harus sembuh gitu kan. Kemudian ada berapa ya, kemudian success rate-nya gitu ya. Itu berapa, itu komponen-komponen. Tetapi saya mungkin saat ini keterbatasan saya juga ada program-program yang mungkin saya belum tahu, belum ada indikatornya. Seperti sekarang ada program, mungkin sudah digarap ya, ada PISPK atau program Indonesia Sehat ya, dengan pendekatan keluarga. Misalnya ada 12 indikator nih, perilaku yang harus dirubah. Nah, sudah ada belum indikatornya? Mungkin sudah ada, kita cari bersama ya. Untuk mengubah perilaku merokok di luar rumah itu berapa angkanya? Dan itu harus dikejar oleh mungkin puskesmas ya, yang terrendah ya. Itu harus bekerjasama dengan berbagai pihak yang tahu kelurahan dan lain sebagainya. Kemudian makanan, misalnya bergizi atau berserat, kemudian olahraga. Nah itu harus dikejar semua indikator. Itu struktur dari programnya, ada indikatornya, kemudian prosedurnya bagaimana, kemudian pendanaannya bagaimana. Dan ini semua ada di fase keempat. Jadi tadi dikaji, diagnosis, kemudian kita rancang untuk programnya. Nanti kalau teman-teman S2 itu juga nanti tidak belajar banyak di sana. Kemudian selain juga komponen ini, promosi kesehatan juga dilihat kebijakannya. Selama ini kebijakan sudah ada nih, ya kan? Kemudian bagaimana berjalan atau tidak? Misalnya KTR, kawasan tanpa rokok. Berjalan atau tidak selama ini? Ya, kemudian bagaimana kalau tidak berjalan? Apa saja penghambatnya? Dan kemudian tetapkan bagaimana cara kita melaksanakan program itu. Oke ya. Nah, kita lihat di sini health education di sini dengan cara direct communication ya dengan publik. Kemudian kalau di sini bisa indirect communication through staff training ya, banyak. Tadi kan di sini hal-hal yang mempengaruhi tadi ya masyarakat ya. Di sini bisa training ke staffnya, training ke keluarganya ya dan lain sebagainya ya. Kemudian juga supervisi langsung, training, ya, ada konsultasi, dan lain sebagainya. Kalau di sini mungkin ada training terkait dengan kebijakan, ya. Kemudian juga organisasi pengelolaan komunitas, ya, untuk ketersediaan, ya, aksesibilitas, ya, rujukan, dan lain sebagainya ini. Oke, ini adalah fase keempat. Nah, kita mengatakan tadi bahwa presiden proses adalah suatu langkah yang berkesinambungan, ya. Di langkah keempat tadi, fase keempat setelah kita kaji program promosi dan kebijakannya, kita buat intervensi, kemudian di fase 5 kita implementasikan, di fase ke-6 sampai ke-8 adalah evaluasi. Kita lihat bersama di sini bagaimana berjalannya. Tadi di sini ya, setelah ada strategi education, kemudian ada policy regulation organization gitu ya. Dan di sini kemudian diimplementasikan ya dari fase keempat, jalan ke fase kelima implementasi. Setelah implementasi, kita akan mengevaluasi di sini.
ya, namanya evaluasi proses, ya masih proses. Apakah ada perubahan dari tadi dimensi-dimensi di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tadi. Setelah dievaluasi dari ketiga faktor ini, kita lihat dilakukan adalah evaluasi impact atau evaluasi dampak. Apakah ada perubahan dari lingkungan dan perilaku di sini. Kemudian kita juga lihat di sini setelah ada perubahan lingkungan dan perilaku, misalnya apakah ada kita lakukan evaluasi outcome, ya outcome-nya di sini apakah ada perubahan kesehatan atau hingga perubahan quality of life. Nah, di sini kita melihat bagaimana proses yang berkesinambungan dari awal pengkajian sampai di akhir. Nah, kita lihat di sini dari fase 1 sampai 2, ini dikatakan goal setting di sini, kita lihat bahwa karena tadi ada pengkajian indikator-indikator perilaku, kesehatan, ya, indikator quality of life, perilaku dan lingkungan nanti dibuat lagi akan kita tetapkan sebagai indikator-indikatornya, ya. Penentuannya setelah dikaji tadi berapa angkanya kita tentukan ada angka ini akan berubah menjadi berapa. Nah, kemudian di sini tadi ada fase-fase, ada 3 faktor tadi, tentukan apa yang mesti dilakukan. Ya, di sini kita lihat struktur dan target dari intervensinya nanti apa ini? Apakah ada perubahan dari faktor predisposisi, ada pengubahan pengetahuan, sikap, ya motivasi, ya. Kemudian kepercayaan diri, apakah ada perubahan di reinforcing faktor penguatnya atau ada perubahan di enabling. Kemudian di sini kita lihat fase keempat adalah pendesainan dari program atau intervensi. Nah, nanti teman-teman akan mengaplikasikan model ini pada satu kondisi khusus. Jadi tidak bisa semua kita langsung, orang Jawa bilang kebiah uyah ya, ke semua masalah kesehatan, tidak. Tapi kita akan tentukan dulu, misalnya di puskesmas biasanya punya masalah prioritas ya. Nah, kemudian kita akan buat, ya kita desain dulu framework-nya, kerangka kerjanya dalam proses. Ini adalah ya contoh untuk konseptual atau framework konseptual ya untuk intervensi pada keselamatan pengemudi lansia ya, pengemudi lansia. Kita lihat di sini. Jadi tadi item-item yang ada di sana, indikator-indikator dan dimensinya tadi diaplikasikan dalam konteks keselamatan pengemudi lansia. Saya di sini ya, untuk long term-nya tadi kita lihat di sini adalah quality of life, dilihat penurunan risiko kecelakaan atau ya injury, fatal atau tidak fatal. Ya, kemudian driving safer longer, lebih lama lama mengemudi dengan aman ya, kemudian menggunakan penggunaan alternatif transportasi ya. Kemudian tadi kita ingat yang tadi ini adalah gabungan dari ini fase 1 ya. Gabungan dari quality of life dan di health ya. Dan di sini kita lihat perilakunya ya, perubahan perilaku apa, nanti tentukan juga perubahan perilakunya apa. Menentukan dulu tadi dari fase 1 sampai 3 beberapa indikator dia buat dulu. Ya, kemudian di sini ada di sini ya peningkatan insight. Insight itu apa? Kesadaran ya atas risiko atau faktor risiko atau faktor protektif. Nah, di sini lihat, di sini ada perilaku, apa yang ada di sana. Nah, ini teman-teman bisa baca lebih lanjut ya, nanti bisa searching di sini population based health promotion perspective for older driver safety. Ya, bisa dilihat sendiri item-itemnya apa saja, 9-10 itu maksudnya apa, nanti ada di sini ya. Untuk kesehatannya kita lihat di sini ada usianya, ya aktivitinya, lingkungannya dilihat di sini, lingkungan fisik, lingkungan sosial, ekonomik, service bisa dilihat di sini ya. Kemudian predisposingnya di sini driver skill dan kompetensinya dimasukkan di predisposing factor. Kemudian di reinforcingnya bagaimana keterlibatan keluarga dan polisi, ya ini kita lihat siapa saja pihak-pihak yang berkaitan dengan perilaku mengemudi seseorang. Kemudian di sini enabling-nya adalah age-based license. Jadi ada izin ya, bagaimana izin seberapa sih batas usia untuk boleh mengemudi, di sini adalah enabling-nya. Dan on-site renewal, bisa nggak per pembaruan SIM gitu ya.
Nah, ini adalah beberapa contoh aplikasi pada konteks keselamatan pengemudi lansia. Contoh yang lain di sini aplikasinya pada kesehatan mental pada remaja. Ya, kita bisa ada di sini ada fase 1 dan 2, fase 3, 4, 5, 6. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi di sini ada target seperti biasanya digabung ya antara sosial dan epidemiological ya, targetnya apa saja ya. Jadi depresi dan psikosis pada remaja. Kemudian target perilakunya apa? Di sini ada ya recognition and health seeking, bagaimana dia mencari bantuan. Kemudian di fase ketiga di sini ada juga di sini target lingkungan, bisa dilihat di sini. Kemudian kita juga lihat indikator-indikator pada faktor predisposing, reinforcing, dan enabling. Ya, di sini ada pengetahuan terhadap gejala dan sumber-sumber untuk mencari bantuan. Ya, kemudian terkait juga belief-nya. Kemudian juga ada reinforcing, ada support sosial, ya pengetahuan dari support sosial. Kemudian pengetahuan tentang ini ya tadi ya sama ya, pengetahuan tentang gejala dan sumber-sumber gitu ya sama. Jadi kalau pengetahuan lingkungannya ada di sini nih. Dan enabling tadi apa? Ketersediaan informasi ya untuk kesehatan mental atau skill ya untuk mencari bantuan bagi remaja dan support sosialnya. Ini contoh yang bagus sekali untuk saya. Kemudian diintervensi nanti dievaluasi dulu ya media ini semua, kemudian setelah dievaluasi, kemudian disusun intervensinya, apa yang cocok untuk mengatasi masalah ini, kemudian diimplementasikan pada fase ke-6, kemudian dievaluasi ya, di sini ada evaluasi proses, ada evaluasi impact, kemudian outcome. Kalau nggak salah tadi sebenarnya fase evaluasi proses ada di sini ya. Nah, ini kalau teman-teman melihat beberapa model, saya melihat beberapa orang agak bergeser-geser sedikit menaruh misalnya ini evaluasi proses apakah di intervention atau di predisposing nih misalnya. Nanti kita lihat lagi ya. Kadang-kadang ada orang mengatakan skill orang itu ada di predisposing, tapi ada yang di enabling gitu. Tapi kita lihat di sini bahwa kalau skill, kalau di sini dia masukkan skills-nya itu ada di sini ya. Pengetahuan untuk ini. Di sini ada availability, ketersediaan untuk informasi dan bagaimana orang bisa mencari bantuan gitu ya. Nah, itu saja dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab lebih lanjut.